Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Nisa Saipudin dengan NPM 24106311100031. Saya dari kelas 4A PAI. Video ini ditujukan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah pendidikan filsafat pendidikan Islam dengan dosen Pak Iqbal Ahmad Mujaki SPD MPD. Nah, di sini pertanyaan nomor 1 itu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Jawaban saya, filsafat pendidikan Islam ialah cara berpikir secara mendalam tentang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Filsafat pendidikan Islam juga membahas tentang tujuan pendidikan, hakikat manusia, metode pendidikan, serta nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Secara umum juga filsafat pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang seimbang antara ilmu pengetahuan, iman, dan akhlak. Pendidikan Islam itu tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual saja, tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter seperti moral dan spiritual. Menurut Syekh Muhammad Nauqib Al-Atos, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beradab, yaitu manusia yang memiliki ilmu, akhlak, dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Pengaruh dalam praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Filsafat pendidikan Islam sangat mempengaruhi praktik pendidikan. Seperti contohnya itu, yang pertama, kurikulum pendidikan. Di madrasah dan pesantren, kurikulum tidak berisi pelajaran umum, tetapi juga pelajaran agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan akhlak. Yang kedua itu, pembentukan karakter pendidikan Islam menekankan pembentukan akhlak siswa seperti sopan santun, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga, pembiasaan ibadah di pesantren. Biasanya ada kegiatan sholat berjamaah, mengaji, tahfiz Al-Quran, atau kajian keagamaan. Contoh nyata dari pengalaman saya berdasarkan observasi yang pernah saya lakukan di lingkungan pesantren itu, santri bangun pagi, sholat berjamaah subuh, lalu mengaji, belajar, dan melakukan kegiatan lain. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter. Referensi dari nomor 1 itu yaitu Syekh Muhammad Nauqib Al-Atos dan Hasan Langgulu, Asas-asas pendidikan Islam. Nah, yang kedua, soalnya bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Jawabannya, filsafat pendidikan Islam dan Barat memiliki perbedaan dalam tujuan, sumber ilmu, dan metode pendidikan. Jadi filsafat pendidikan Islam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, mengutamakan akhlak dan moral, menyeimbangkan dunia dan akhirat, serta membentuk manusia beriman dan berilmu. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk akhlak mulia. Lalu ciri-ciri filsafat pendidikan Barat yaitu berdasarkan rasional dan pengalaman ilmu, fokus pada ilmu pengetahuan, mengembangkan kebebasan individu, menekankan kemajuan teknologi. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pengalaman dan pertumbuhan manusia. Kelebihan pendidikan Islam yaitu membentuk akhlak yang baik, memiliki tujuan hidup jelas, menyeimbangkan dunia dan akhirat. Kalau kelebihan dari pendidikan Barat yaitu metode pembelajaran modern, inovatif, teknologi berkembang. Jadi kesimpulannya, pendidikan di Indonesia sebaiknya menggabungkan antara pendidikan Islam dan Barat agar lebih seimbang antara ilmu pengetahuan dan akhlak. Referensi dari nomor 2 ini Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, dan John Dewey, Democracy and Education. Nah, nomor 3, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam saat ini. Kerangka filsafat pendidikan Islam terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, ontologi atau sering disebut dengan hakikat manusia. Ontologi membahas tentang hakikat manusia dalam Islam.
yaitu makhluk ciptaan Allah memiliki jasmani dan rohani sebagai khalifah di bumi. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang seimbang antara jasmani dan rohani. Yang kedua, epistemologi atau sumber ilmu. Sumber ilmu dalam Islam seperti Al-Quran, hadis, akal, dan pengalaman. Pendidikan Islam menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga, aksiologi atau nilai pendidikan. Kalau aksiologi membahas tentang nilai dalam pendidikan Islam seperti nilai moral, spiritual, sosial, dan nilai akhlak. Menurut Omar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani, pendidikan Islam harus membentuk manusia yang seimbang. Jadi referensi dari nomor 3 ini dari Omar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani, falsafat pendidikan Islam. Lalu selanjutnya soal nomor 4, yaitu dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Jawaban saya, tantangan pendidikan Islam saat ini yaitu pengaruh teknologi, krisis moral, kurangnya karakter, dan globalisasi. Solusi berdasarkan filsafat pendidikan Islam: yang pertama, pendidikan karakter, yang mana sekolah harus mengajarkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, integrasi ilmu dan agama, yaitu pelajaran umum tetap dihubungkan dengan nilai Islam. Yang ketiga, peran guru sebagai teladan, yang mana guru harus menjadi contoh yang baik, yang implementasinya seperti program sholat berjamaah, program tahfidz, kajian Islam, kegiatan sosial. Itu yang nomor 4, referensinya dari Abdurrahman An-Nahlawi. Pendidikan Islam harus membentuk karakter dan spiritual, kata beliau. Nah, yang nomor 5 ini soalnya jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam, bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Jawaban saya, epistemologi pendidikan Islam adalah pembahasan tentang sumber ilmu dalam pendidikan Islam. Dalam Islam, ilmu berasal dari Al-Quran, hadis, akal, dan pengalaman. Epistemologi pendidikan Islam sangat penting karena membentuk generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Menurut Syekh Muhammad Nauqib Al-Atas, ilmu dalam Islam harus mengarah pada pembentukan manusia yang beriman dan berakhlak. Kontribusi bagi masyarakat yaitu membentuk generasi berakhlak, mengembangkan ilmu yang bermanfaat, mengurangi krisis moral. Referensi dari nomor 5 itu Syekh Muhammad Nauqib Al-Atas. Selanjutnya nomor 6, soalnya itu tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Jawaban saya, aksiologi pendidikan Islam adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam. Nilai tersebut meliputi nilai spiritual, nilai moral, sosial, akhlak, dan nilai akhlak. Nah, pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam yaitu keteladanan guru, pembiasan ibadah, pendidikan, karakter, serta lingkungan sekolah yang islami. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan harus membentuk karakter dan peradaban manusia. Jadi nomor 6 ini referensinya dari Ibnu Khaldun. Selanjutnya nomor 7, soalnya jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Jawaban saya, program pendidikan Islam harus mengembangkan manusia secara menyeluruh, baik intelektual, spiritual, maupun moral. Komponen utama, kurikulum berbasis akhlak, pembelajaran berbasis nilai Islam, kegiatan keagamaan, serta pengembangan karakter. Contoh program yaitu tahfidz Al-Quran, sholat berjamaah, kajian Islam, kegiatan sosial. Nomor 7 ini referensinya dari Al-Ghazali. Selanjutnya yang terakhir nomor 8, soalnya itu dalam konteks demokratis pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Jawaban saya, filsafat pendidikan Islam mendukung pendidikan yang adil dan inklusif. Artinya semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa membedakan latar belakang. Implementasi pendidikan untuk semua, tidak membedakan status sosial, menghargai perbedaan, dan pendidikan inklusif. Contohnya seperti program beasiswa,
sekolah inklusif, pendidikan karakter toleransi. Nah, yang nomor 8 ini referensinya dari Nurhalis Majid. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.